Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1279-1281. Kamu hanya mencari kematian. Fang Wuji sangat marah. Biarkan aku membunuhnya. Para penggarap istana Yaoxuan adalah orang pertama yang memimpin. Yang mengambil tindakan adalah diaken istana Yaoxuan bernama Gui Wusheng. Dia akhirnya mendapatkan pedang nirvana kelas 9, tetapi karena Lin Yan, pedang itu hancur amarah. Biarkan aku yang melakukannya. Sebuah suara terdengar. Orang-orang kuat dari Sekte Api Iblis juga mengambil tindakan, begitu pula beberapa kekuatan iblis dan iblis. Keluarga Si memang memiliki kekuatan. Namun bagi mereka, ini hanyalah sekte yang mengalami kemunduran. Ada banyak orang yang ingin membunuhku, jadi apa maksudmu istana Yaoxuan dan Sekte Api Iblis? Teriak Lin Yan. Anak-anak dari keluarga Si, saya melihat bahwa keluarga Si Anda sudah lama tidak berada di dunia, dan Anda tidak tahu dunia spiritual milik siapa ini. Dunia siapa yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Fangmu. Keluarga semut juga ingin meniru naga dan mengaum di depanku. Lin Yan bertanya lagi. Ledakan. Fang Wuji akhirnya tidak tahan lagi dan mengambil tindakan secara tiba-tiba. Di matanya, anak ini terlalu menjengkelkan. Cepat beritahu saya, siapa nama beberapa orang kuat dari keluarga Si Anda yang telah mencapai nirwana tingkat 8? Di satu sisi, Si Liu menekan praktisi keluarga Si, dan dia menggunakan kekuatan uniknya untuk melakukannya bunuh beberapa anggota keluarga Si ini. Para pembudidaya terus-menerus ketakutan. Saat ini, kecuali kepala mereka yang masih bisa bergerak, seluruh tubuh mereka seperti patung batu. Ini terasa sangat menyakitkan. Akhirnya, seorang kultivator dari keluarga Si tidak dapat menahannya dan berkata, kali ini ada seorang kultivator nirwana putaran ke-8. Saya hanya tahu nama belakangnya adalah Jian, dan kami semua memanggilnya Jian Lao. Mendengar ini, Si Liu akhirnya menunjukkan senyuman, lalu langsung membatu semua praktisi keluarga Si dan mengubahnya menjadi patung batu. Dan dalam hal ini, aura kultivator keluarga Si juga hilang sepenuhnya. Kalian junior, beraninya kalian menghina orang-orang dari keluarga Si. Pada saat ini, Si Liu berteriak keras, dan segera mengambil tindakan, mendarat tepat di depan Lin Yan, melawan kekuatan spiritual Lin Yan. Siapa yang mulia? Pantas saja anak laki-laki dari keluarga Si ini begitu sombong. Ternyata, dia mendapat dukungan dari orang yang kuat. Bahkan Fang Wuji mengerutkan kening. Kekuatan Si Liu terlalu kuat untuk diguncang. Nama keluargaku adalah Jian. Si Liu berbicara saat ini, dengan sengaja meniru kata-kata lelaki tua itu, dan penampilannya diselimuti oleh kekuatan nirwana, sehingga semua orang tidak dapat melihat penampilan aslinya dengan jelas. Harus dikatakan bahwa Si Liu telah ada selama 80.000 tahun, jadi mencoba meniru suara lelaki tua itu sangatlah mirip. Bahkan ada perasaan perubahan hidup. Itu sangat kejam, kata Lei Su dari kejauhan. Wan Juetian juga mengangguk dengan keras. Jian, banyak orang tercengang, dan tak lama kemudian seorang kultivator berkata, ternyata itu Tuan Jian, jadi anak ini adalah Si Zanyuan, bukan? Ini pertama kalinya Lin Yan mendengar nama ini. Keluarga Si baru saja memasuki dunia, dan hanya sedikit praktisi yang mengetahui tentang keluarga Si, dan Lin Yan juga tidak mengetahuinya. Tapi saat ini, ada senyuman di bibirnya, dan dia berteriak, karena kamu tahu namaku, kenapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf padaku? Kamu hanya bermain api. Ini, kata si penggarap dengan marah. Bermain api.
Tujuan masuknya keluarga si saya ke dunia kali ini adalah untuk menekan semua pihak. Saya ingin melihat siapa yang berani bertindak berani di depanku. Si Liu berbicara, dan suaranya bahkan lebih mengejutkan. Hal ini membuat banyak kultivator mencibir. Ketika keluarga si memasuki dunia, saya pikir mereka akan tetap bersikap rendah hati jadi. Tapi sekarang sepertinya aku salah. Keluarga si, apakah Anda mencoba menakut-nakuti monyet dan memberitahu semua orang bahwa Anda tidak boleh diganggu? Fang Wuji berbicara, suaranya sangat dingin. Karena kamu sudah menebaknya, kenapa kamu tidak keluar dari sini? Lin Yan berteriak. Wah, sudah kubilang, orang lain takut dengan keluarga Simu, tapi aku tidak takut. Tapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari atas. Petik 2. Ini, mengapa pedang anak ini belum patah? Petik 2. Pedang ini agak aneh. Petik 2. Anak ini baru saja menarik perhatian kita, tapi dia melupakan pedang ini. Banyak kultivator berbicara, dan mata mereka segera terfokus, dan mereka tiba-tiba menyadari bahwa cahaya pedang di tengah energi pedang tidak menghancurkan pedang itu hingga berkeping-keping. Sebaliknya, energi pedang langsung menuju ke arah pedang kuno Taixuan. 1. Petik 2. Bunuh anak ini dulu. Meskipun keluarga si mengalami kemunduran, ia masih memiliki fondasi yang baik. Pedang anak laki-laki ini terlihat biasa saja. Saya khawatir itu adalah pedang kuno dari keluarga si. Kata-kata itu berlanjut, tetapi ada kultivator yang hendak menyerbu ke dalam cahaya pedang. Namun, energi pedang masih ada. Begitu mereka mengambil tindakan, energi pedang jatuh dan membunuh mereka. Banyak orang terkejut dan mundur dengan gila-gilaan. Tapi energi pedang datang langsung ke arah mereka. Apa yang terjadi? Mengapa energi pedang ini tiba-tiba terasa begitu terkendali? Petik 2. Pedang itu mengendalikan energi pedang ini. Petik 2. Mustahil, pasti anak itu. Anak ini benar-benar aneh. Petik 2. Setelah mereka selesai berbicara, energi pedang mengalir ke arah mereka, mengubahnya menjadi kabut darah. Adapun Fang Wuji dan yang lainnya, mereka tidak terburu-buru untuk mengambil pedang itu. Lagi pula, mereka juga tahu bahwa itu sulit bagi mereka untuk menyerbu karena kekuatan mereka. Dalam cahaya pedang, mata mereka semua terfokus pada Lin Yan. Apakah menurutmu kami tidak dapat melakukan apapun padamu jika orang tua ini melindungimu? Pada saat ini, kata-kata Fang Wuji jatuh, dan auranya meledak lagi, dan kekuatan spiritual tirani tiba-tiba berubah menjadi pusaran air, berputar terus-menerus di bawah kakinya. Di alam pencerahan, seseorang dapat berubah menjadi dojo. Nirwana, seseorang dapat kaki berubah menjadi pusaran nirwana. Pusaran ini dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi. Tentu saja, energi spiritual langit dan bumi yang dapat diserap oleh para praktisi nirwana ini ditentukan oleh konstitusi. Mereka keluar dari pusaran nirvana, itu dapat menyerap semua energi spiritual di dunia. Namun, Lin Yan tidak pernah menggunakan pusaran nirvana, dia tidak terlalu membutuhkannya. Ledakan tubuh reinkarnasi sudah cukup untuk menyerap semua energi spiritual dengan cepat. Boom! Pada saat ini, Istana Iblis Suan dan Sekte Api Iblis. Ada juga kultivator yang telah meledakkan kekuatan spiritual mereka dan bahkan menunjukkan kekuatan fisik yang kuat. Mereka, Lin Yan meremehkan semua ini. Meskipun tubuh hanya sukses kecil, kekuatan tubuh reinkarnasi telah melampaui kekuatan tubuh puncak nirwana dari beberapa pembudidaya. Menurut perkiraan Lin Yan,
kekuatan yang ditampilkan oleh tubuh reinkarnasi saja kecil, seperti tubuh hidup dan mati. Terlebih lagi, kekuatan ini akan meningkat dengan kekuatan dan pemahaman Lin Yan tentang reinkarnasi. Ini adalah hal yang luar biasa tentang tubuh reinkarnasi. Dan ketika tubuh reinkarnasi selesai, dia bahkan mungkin bisa untuk melampaui alam semesta. Sebanding dengan tubuh kaisar, setelah tubuh samsara mencapai puncaknya, itu akan menjadi tubuh kaisar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan transenden. Terlalu banyak kultivator yang ingin mengambil tindakan, dan tekanan yang tercipta bahkan membuat si Liu merasakan tekanan tersebut. Untungnya, beberapa pembudidaya manusia biasa tidak mengambil tindakan. Mereka sangat takut pada keluarga Si. Mereka tidak meragukan identitas Lin Yan dan si Liu. Lagi pula, berapa banyak kultivator manusia yang berani berpura-pura menjadi kultivator keluarga Si. Terlebih lagi, aura si Liu telah mencapai kondisi nirwana tingkat 8. Berapa banyak orang pada tingkat ini yang merupakan orang biasa? Itu pasti berasal dari kekuatan yang dahsyat. Bagaimana orang sekuat itu bisa berpura-pura menjadi orang lain? Bagaimanapun, orang kuat menghargai wajah. Siapa lagi yang tidak tahu malu? Bunuh. Pada saat ini, suara pembunuhan terdengar keras, dan semua pembudidaya datang untuk membunuh mereka. Si Liu memegang pistol emas dan terus mengayunkannya, memukulnya dengan keras. Meskipun dia hanya berada di alam nirvana putaran ke-8, di bawah tombak emas ini, kekuatannya, bahkan jika dia bukan lawan dari kultivator alam nirvana putaran ke-9, masih bisa menahannya untuk sesaat. Suara mendesing. Ketika si Liu melawan orang-orang ini, banyak kultivator mendatangi Lin Yan untuk membunuhnya. Untuk membunuh orang-orang ini, akan sedikit rugi jika kita menggunakan kekuatan kursi misterius teratai kuno, pikir Lin Yan dalam hati. Saat ini, dia telah mencapai tingkat nirwana putaran kedua. Jika dia menggunakan tahta teratai kuno, dia mungkin bisa meledak dengan kekuatan yang lebih kuat, tetapi kekuatan di tahta teratai kuno juga akan hilang. Harta karun ini terkait dengan kekuatan warisan Ling Qiji, jadi Lin Yan tidak ingin menyia-nyiakan kekuatannya terlalu banyak. Terlebih lagi, karena dia memiliki kesempatan untuk berpura-pura menjadi seorang kultivator keluarga Si hari ini, tujuannya bukanlah untuk membunuh makhluk-makhluk ini. Biarkan kekuatan ini bertengkar anjing makan anjing dengan para penggarap keluarga Si. Ledakan. Lin Yan berjingkat, dan aura kuat tiba-tiba meledak. Kekuatan nirvana meraung, dan dia segera menuju ke arah cahaya pedang. Cek cek cek. Pada saat ini, energi pedang akan membunuh Lin Yan. Tepat ketika Lin Yan meledakkan kekuatan pedang di tubuh samsara, niat membunuh energi pedang dengan cepat surut, memungkinkan Lin Yan memasuki cahaya pedang. Lin Yan telah menyerap kekuatan akar energi pedang sebelumnya. Akar energi pedang dan energi pedang ini berasal dari sumber yang sama, berasal dari pedang yang sama dan kekuatan yang sama. Sangat disayangkan kesenjangan kekuatan antara Lin Yan dan energi pedang ini terlalu besar, jika tidak, dia akan dapat mengaktifkan energi pedang ini. Dia mampu memasuki energi pedang. Anak ini pasti memiliki harta karun. Mata para praktisi yang hadir membelalak karena rasa tidak percaya yang mendalam. Sebelumnya, seorang kultivator nirwana 9 putaran mengira dia kuat dan langsung menuju ke arah cahaya pedang. Terlebih lagi, orang tersebut masih membawa tubuh pedang dan ingin menggunakan energi pedang ini untuk meningkatkan kekuatannya. Akibatnya, sebelum memasuki cahaya pedang, seluruh orang itu hancur menjadi kabut darah. Lin Yan menunjukkan kekuatannya sekarang.
Mereka tidak dapat secara akurat merasakan alam Lin Yan, tetapi aura ini juga memungkinkan mereka menebak bahwa Lin Yan paling banyak adalah seorang praktisi alam nirwana putaran ketiga kultivator. Mampu memasukinya. Ini sungguh mengejutkan mereka. Apa yang harus dilakukan? Anak ini telah memasuki cahaya pedang. Kita tidak bisa melakukan apapun padanya, tapi pengawalnya masih di sini. Ayo kita bunuh dia untuk melampiaskan amarah kita, praktisi keluarga Fang juga berbicara. Pada saat ini, tekanan si Liu bahkan lebih besar. Jalankan hadiah batu surgawi yang kuberikan padamu. Pada saat ini, si Liu tiba-tiba mendengar pesan dari Lin Yan. Hadiah batu surgawi. Si Liu tiba-tiba merasa senang, mengapa kamu melupakan ini? Lin Yan memberikan kepadanya bagian terlemah dari hadiah batu surgawi di tempat pemakaman mayat sebelumnya. Meskipun ini hanya bagian terlemah, itu masih sangat halus. Bahkan jika si Liu ingin memahaminya, itu sangat sulit. Tetapi, dengan bimbingan Lin Yan, budidayanya menjadi lebih lancar. Meskipun dia baru saja bersentuhan dengan Tianxi Fu, dia membuat beberapa kemajuan. Bagi praktisi biasa, efek Fu batu surgawi semacam ini tidak terlalu besar, dan tidak terlalu berarti. Umat manusia berbeda. Pada saat ini, aura si Liu meledak masih seorang praktisi nirwana tingkat 8. Kekuatannya mampu menyaingi praktisi nirwana tingkat 9. Bahkan Lin Yan memiliki beberapa efek. Sepertinya si Liu bukanlah ras manusia batu biasa. Lin Yan diam-diam berpikir di dalam hatinya bahwa para pembudidaya manusia batu biasa tidak akan pernah bisa mencapai titik ini. Hanya manusia batu dengan sejarah panjang yang memiliki efek lebih jelas setelah mempraktikkan hadiah batu surgawi. Boom! Si Liu berada pada saat ini. Memegang tombak pistol, dia seperti generasi ahli batu. Dia hampir tak terkalahkan di segala arah. Bahkan jika ada pembudidaya di alam transformasi ke-9 yang mau tidak mau mengambil tindakan, mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap si Liu dalam terang. Pedang. Boom! Pada saat ini, pedang kuno Taixuan bergetar dan meledak dengan kekuatan manik, yang mengejutkan Lin Yan dan dia. Saya merasakan beberapa garis kuno pada pedang kuno Taixuan bersinar terang. Selama bertahun-tahun, hanya garis bawah pedang kuno Taixuan yang bersinar juga bersinar. Ini adalah transformasi yang sebenarnya. Lin Yan dapat dengan jelas mendeteksi bahwa jiwa pedang dari pedang kuno Taixuan semakin kuat saat ini. Namun, Lin Yan juga tahu bahwa energi pedang semacam ini akan membutuhkan waktu berkembang. Dapat diserap sepenuhnya. Bas. Jadi Lin Yan langsung memasukkannya ke dalam uji Suanyu. Karena energi pedang telah diambil, dia tidak perlu tinggal di sini lagi. Lalu berjalan menuju kejauhan. Bocah sialan ini benar-benar mengambil energi pedang ini. Beberapa dari mereka baru saja lahir dalam cahaya api karbida. Banyak orang kuat berpikir bahwa Lin Yan akan membutuhkan waktu untuk menghilangkan energi pedang, jadi mereka mengepung si Liu dan tidak menargetkan Lin Yan, jadi mereka dibawa pergi oleh Lin Yan dalam sekejap. Ketika mereka bereaksi ketika dia datang, Lin Yan sudah menghilang, tetapi sebuah suara datang dari kejauhan, keluarga Fang, Istana Yaoxuan, dan Sekte Api Iblis semuanya hanya membual tentang itu. Diri mereka sendiri, dan mereka bahkan tidak bisa menghilangkan energi pedang. Apakah Anda bermaksud menjadi musuh keluarga si saya? Ini benar-benar konyol. Saya pikir sebaiknya Anda pulang dan tidur, agar tidak malu di reruntuhan kuno ini. Suara ini, seperti genderang raksasa yang ditabuh, memenuhi 4 arah.
Semua penggarap yang mendengar suara ini tersipu. Para penggarap keluarga Fang, Istana Yaoxuan, dan Sekte Setan Yan bahkan lebih marah. Mereka akhirnya tinggal di sini begitu lama memberi Lin Yan keuntungan. Si Zanyuan, bahkan jika kamu melarikan diri sekarang, setelah kamu keluar dari reruntuhan kuno ini, aku ingin melihat apakah keluarga Si dan kamu masih berani melakukan ini di depan keluarga Fang kami. Sombong, Fang Wuji meraung. Setelah Lin Yan pergi, Si Liu juga pergi. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa membunuh para penggarap yang hadir, tetapi jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Fiuh. Di kejauhan, Lei Su dan Wan Juetian juga pergi dengan tenang. Pada saat ini, setelah pergi dari sini, Lin Yan segera menemukan sebuah istana di Sekte Qianbai, lalu masuk, dan segera mengeluarkan pedang kuno Taixuan lagi. Berdengung, garis kuno pedang kuno Taixuan terus bersinar. Transformasi ini bahkan lebih menakjubkan dari yang kubayangkan. Lin Yan menghela nafas sambil melihat ke arah pedang kuno Taixuan. Untuk memungkinkan pedang kuno Taixuan bertransformasi di sini, Lin Yan tidak pergi, tetapi menjaga sisi pedang kuno Taixuan. Ledakan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, yang merupakan sebuah pikiran. Aku tidak menyangka akan melihat pedang ini lagi. Suara ini bercampur dengan ribuan desahan. Berdengung. Saat suara ini terdengar, pedang kuno Taixuan berdengung sangat keras, dan bahkan energi pedang di dalamnya tampak sangat bersemangat. Lin Yan segera berbalik dan melihat bayangan. Hantu ini mengenakan jubah putih, dengan wajah agung dan temperamen yang luar biasa, auranya bahkan lebih luar biasa. Mata Lin Yan tiba-tiba berbinar. Ini adalah Lin Chaoshan, setengah kaisar dari klan Lin 80.000 tahun yang lalu. Pada saat ini, bayangan Lin Chaoshan juga menatap Lin Yan dan berkata, "Apakah kamu keturunan klan Lin?" Ya, melihat Lin Yan, Lin Chaoshan tiba-tiba menunjukkan senyuman, dan kemudian berkata, "Apakah ramalan klan Lin benar?" Untungnya, ketika saya memotong energi pedang ini, saya meninggalkan sebuah pemikiran, yang dapat memisahkan kita selama 80.000 tahun. Bertemu denganmu. Apa yang kamu lihat? Apa ramalan klan Lin? Lin Yan langsung bertanya sambil menatap Lin Chaoshan. Kamu harus mengerti bahwa aku tidak dapat berbicara. Lin Chaoshan segera berkata. Ekspresi Lin Yan memadat, dan dia segera tahu bahwa ini terkait dengan rahasia langit dan bumi. Singkatnya, klan Lin lebih kuat dari yang kamu kira. Sekarang pedang ini telah jatuh ke tanganmu. Kuharap pedang ini dapat menunjukkan kekuatan aslinya dalam kehidupan ini. Aku tidak melakukannya saat itu, tetapi kamu seharusnya melakukannya, mampu melakukannya dalam kehidupan ini, kata Lin Chaoshan. Apa kekuatan sebenarnya dari pedang ini? Lin Yan terkejut. Pedang ini memiliki asal-usul yang sangat kuno. Pedang ini telah diturunkan dari generasi ke generasi oleh klan Lin kami. Namun, ketika sampai di tanganku, pedang itu sudah kehilangan kejayaannya. Aku merasakannya saat itu. Pedang ini bukan lebih lama lengkap. Jika kamu bisa membuat pedang ini sepenuhnya jika sudah lengkap dan membuat semua garis pada tubuh pedang bersinar, maka kekuatan pedang ini mungkin bisa membelah langit dan membuka bumi. Lin Chaoshan berkata dengan isyarat desahan di matanya. Saat itu, dia adalah setengah kaisar, tapi dia masih belum bisa menyempurnakan pedangnya. Dia ingin melihat apa yang akan terjadi pada pedang itu jika masih utuh. Hanya saja ketika dia melihat pedang itu hari ini, setelah 80.000 tahun, kerusakannya bahkan lebih parah, dan bahkan jiwa pedang jauh lebih lemah. Namun,
dia memandang Lin Yan dengan harapan yang kuat. Pedang ini, mungkinkah? Ekspresi Lin Yan memadat. Saya tidak tahu banyak tentang pedang ini, tapi karena pedang ini telah diturunkan dari generasi ke generasi oleh klan Lin kita, bagaimana bisa disebut pedang terbaik di langit dan bumi? Kata Lin Chaotian, menyebut klan Lin, matanya berbinar. Ada segala macam kebanggaan dan kebanggaan. Pedang pertama, ekspresi Lin Yan memadat. Dia menemukan pedang ini saat itu. Dan juga mengetahui hal yang luar biasa. Jika jiwa pedang menjadi lebih kuat, itu bisa menjadi pedang kekaisaran. Namun dari apa yang dikatakan Lin Chaoshankou, pedang kuno Taixuan ini tidak sesederhana pedang kaisar. Klan Lin, tanya Lin Yan. Saya tidak tahu betapa mulianya klan Lin di masa lalu, tapi jelas tidak sebanding dengan klan Roh, klan Guntur, dan klan lainnya. Lin Chaoshan berkata, tapi mengapa sekarang seperti ini? Saya takut itu melibatkan rahasia besar langit dan bumi. Sayang sekali, saya hanya setengah kaisar saat itu dan tidak bisa menyelesaikannya. Pada saat ini, sosok Lin Chaoshan tiba-tiba menghilang. Dia tersenyum tipis dan berkata, tampaknya bahkan beberapa kata yang baru saja saya ucapkan terlibat dalam misteri abadi, dan kekuatan langit dan bumi telah melanda saya. Tapi ambillah benda ini dari abad ke-10 klan Lin kami. Salah satu dari sedikit barang yang tersisa yang disimpan 10.000 tahun yang lalu. Saya tidak tahu kegunaannya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Lin Chaoshan menggunakan kekuatan pemikiran terakhirnya untuk mengambil sebuah barang. Benda itu bersinar terang dan jatuh ke tangan Lin Yan. Dan pikiran Lin Chaoshan tiba-tiba menghilang seperti ini. Jika kata-kata yang dia ucapkan tidak ada hubungannya dengan rahasia, pikirannya bisa terus tertuju di sini. Ini adalah, Lin Yan melirik benda di telapak tangannya dan sedikit mengernyit. Ini adalah batu yang aneh. Namun bahan ini sangat keras. Meskipun tidak memiliki kekuatan spiritual, namun memiliki beberapa misteri. Hal yang paling mengejutkan adalah betapa kunonya hal itu. Dan di bagian depan batu itu ada tulisan, Lin, di atasnya. Melihat benda ini, Lin Yan mempelajarinya sebentar, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat menemukan misteri apapun. Waktu, dalam keadaan seperti itu, juga berlalu dengan tenang. Si Liu, Wan Juetian, dan Lei Su juga datang. Namun, mereka tidak pergi, tetapi tetap tinggal di istana seperti Lin Yan. Nak Wan, karena kamu bosan, aku akan memberimu beberapa bimbingan dan mengajarimu serangkaian latihan yang cocok untuk latihanmu, kata Lei Su. Oke, Wan Juetian juga mengangguk. Lin Yan juga telah memberinya bimbingan untuk meningkatkan budidayanya, tetapi dia juga tahu bahwa ada terlalu banyak orang di istana surgawi, dan Lin Yan tidak dapat memberikan bimbingan kepada semua orang sepanjang waktu. Kini sikap serius Lei Su membuatnya menganggapnya serius. Lin Yan juga senang melihat ini. Pohon guntur ini sangat kuno dan asal-usulnya sangat misterius. Jika Wan Juetian bisa mendapatkan bimbingannya, kekuatannya akan semakin luar biasa di masa depan. Nak Wan, kamu harusnya tahu kenapa aku seperti ini, kan? Kata Lei Su sebelum memberikan instruksi. Wan Juetian segera mengangguk, lalu berkata, aku mengingatnya. Jika sebelumnya, aku tidak akan repot-repot membimbingmu, tapi wanita jalang itu Ge Jing telah menerima warisan yang luar biasa, tapi jangan khawatir, selama sebagai kamu ikuti apa yang aku ajarkan padamu jika kamu terus memiliki ketekunan yang kuat, kamu pasti akan melampaui dia pada saat itu, aku akan membiarkan dia berlutut di depan kita dan menjadi pelayan, melayani kita setiap saat,
tidak peduli apa yang ingin kita lakukan, baginya, dia harus melakukan segalanya. Kata Lei Su. Saat dia mengatakan ini, Lei Su sangat serius dan tidak ada lelucon sama sekali. Dia bertekad untuk menjadi raja pohon dan menguasai dunia di masa depan. Akar pohon akan berdiri di bumi dan berakar di 9 alam. Cabang-cabangnya akan mengarah ke langit dan menutupi langit dan matahari. Akibatnya, dia dibunuh secara brutal oleh Ge Jing di reruntuhan kuno Xinjiang. Akun ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan membiarkan Ge Jing berteriak beberapa kali. Oke, saat ini, Wan Juetian juga mengangguk dengan keras.